Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa pada pelajaran matematika peminatan. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal pada LKS halaman 55 dan 56. Kita mulai dari nomor 3. Diketahui cos kuadrat A sama dengan 16/25. Untuk 0 kurang dari A dan kurang dari pi per 2. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai dari sin 2A. Kita harus ingat bahwa sin 2A itu sama dengan 2 sin A dikalikan dengan cos A. Nah, dari situ kita harus menentukan dulu nih, sin A-nya berapa, cos A-nya berapa. Di soal kan sudah diketahui, cos kuadrat A sama dengan 16/25. Maka kita bisa menentukan nilai cos A itu sama dengan 4/5. Karena cos kuadrat A ini kan bentuk kuadrat dari cos A. Sehingga kita masukkan ke dalam segitiga dengan rumus Pythagoras. Kita punya cos dari A, berarti cos itu samping dibagi miring, 4/5. Di sini 4. Di sini 5. Otomatis dengan triple Pythagoras kita bisa menentukan bahwa nilai sisi yang satu lagi adalah 3. Sehingga kalau cos A 4/5, maka kita punya nilai sin A itu sama dengan berapa? 3/5 ya, karena dia depan dibagi miring. Kemudian ada nilai tan A. Tan A itu berarti desa, depan dibagi samping, 3/4. Itu untuk nilai sin dan nilai tangennya. Kemudian untuk mengerjakan yang pertama, kita kan hanya butuh 2 sin A cos A, sehingga kita hanya butuh nilai sin dan nilai cos. Kita masukkan saja 2 sin A dikalikan cos A. Berarti ini 2 dikalikan sin A-nya tadi berapa? Ini ya, 3/5. Kemudian kita kalikan dengan cos A, cosnya yang 4/5. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban 2 dikalikan 3/5 dikalikan 4/5. 2 dikalikan 12 itu berarti 24. Yang bawah penyebutnya adalah 25. Sehingga untuk nilai sin 2A tadi akan sama dengan 24/5. Itu jawaban yang bagian A. Kemudian untuk yang bagian B, itu kita disuruh menentukan cos 2A. Cos 2A itu bisa menggunakan rumus yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, boleh juga yang 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A dikurangi 1, itu boleh semuanya. Di sini Ibu akan menggunakan yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Cos 2A berarti sama dengan ini, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A ya, ini sin kuadrat A. Nah, kita kan sudah punya nilai cos dan sin tadi. Nih, cos kuadrat A-nya ada 16/25. Kemudian untuk sin berarti kan tinggal kita kuadratkan, 3/5 dikuadratkan. Berarti 9/25. Nah, dari sini kita punya nilai cos 2A, 16/25 dikurangi 9/25, berarti berapa? 7/25 ya.
7/25. Itu untuk nilai dari yang B, cos 2A. Nilainya 7/25. Kemudian untuk soal yang C, itu adalah tangen 2A. Nah, kalian harus ingat-ingat rumus dari tangen 2A itu adalah apa? 2 tangen A, kemudian dibagi, atau per juga boleh, 1 dikurangi tan kuadrat A ya. Ini ambil dari sini saja. Ini tan ya. Nah, dari rumus ini kita bisa menghitung nilai tan 2A-nya. Kita masukkan 2 dikalikan tangen A-nya 3/4. Kemudian dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Tangen kuadrat A berarti kan ini 3/4 kuadrat. Nah, ini 3/4 kuadrat bisa langsung kita hitung 9/16 ya. Dari sini kita bisa sama dengankan tangen 2A. Ini tadi tangen 2A ya. Tangen 2A sama dengan 2 dikalikan 3/4 berarti berapa? 6/4 dibagi 1 dikurangi 9/16 berarti kan 1 itu 16/16 dikurangi 9/16, maka 16 dikurangi 9, 7/16. 7/16 berarti kita tulis di sini juga 7/16. Nah, ini untuk pembagian, maka kita bisa menulisnya sebagai suatu perkalian yang dibalik ya. Ini akan sama dengan seperti ini. Ini perkalian, tapi nilainya dibalik untuk pembaginya atau pengalinya, jadi 16/7. Sehingga kita bisa menghitung untuk ini, maka nilainya 16 bisa disederhanakan dengan 4. Berarti di sini ada 4, 6 dikalikan 4 dibagi 7. Maka hasilnya adalah berapa? 24/7 ya. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Untuk nilai tangen dari 2A adalah 24/7. Nah, untuk nomor 6 itu ada soal 1 plus sin 2A dibagi cos 2A sama dengan cos 2A dibagi 1 dikurangi 2 sin 2A. Ini berarti kita harus menyamadengankan nih, berarti dua ruas harus kita samakan. Nah, kita jabarkan satu persatu. Yang ruas kiri 1 plus sin 2A jadi 2 sin A cos A, cos 2A jadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang ruas kanan cos 2A jadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, dan yang bawah jadi 1 dikurangi sin 2A-nya jadi 2 sin A cos A. Setelah itu, nilai 1 ini kita harus ingat 1 itu sama dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Maka disubstitusikan nilai itu, satunya diubah, yang di bawah juga satunya diubah. Nah, bentuk seperti ini itu merupakan bentuk perkalian dari
cos A plus sin A dikalikan cos A plus sin A. Sedangkan yang bawah itu merupakan bentuk kuadrat, juga bentuk perkalian dari cos A plus sin A dikalikan cos A min sin A. Sedangkan yang ruas kanan ini sama ya dengan yang barusan. Kemudian yang bawah ini adalah bentuk perkalian dari cos A min sin A dikalikan cos A min sin A. Nah, dari situ kita bisa sederhanakan yang sama kita coret, ini berarti cos A plus sin A-nya kita coret. Kemudian yang ini cos A min sin A-nya kita coret, menghasilkan cos A plus sin A dibagi sin A plus cos A min sin A sama dengan cos A min plus sin A dibagi cos A kurangi sin A. Sehingga soal nomor 6 itu terbukti ya, bahwa 1 plus sin 2A dibagi cos 2A sama dengan cos 2A dibagi 1 min sin 2A. Seperti itu cara pembuktiannya. Untuk nomor 8, silahkan nanti kalian bisa mengeksplor sendiri. Itu nanti kalian jabarkan saja bentuk sin X plus cos X kuadratnya. Nanti akan dihasilkan nilai 1 plus sin 2X seperti yang ini tadi. Nah, ini kurang lebih menghasilkan 1 plus sin 2X. 2 sin X cos X kan jadi sin 2X. Untuk nomor 8A tidak Ibu bahas di sini, nanti bisa kalian pelajari sendiri, nanti bisa dibuktikan sendiri, insya Allah itu hasilnya mudah daripada yang nomor 6 ini agak sedikit rumit. Demikian untuk pembahasan latihan soal sudut rangkap pada halaman 55 dan 56 LKS. Untuk selanjutnya, materi akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu rumus perkalian dan penjumlahan bentuk trigonometri. Dimohon para siswa untuk mempersiapkan diri, persiapkan materi bagi yang PJJ di rumah atau yang melaksanakan simulasi PTMT di sekolah untuk selalu belajar, menjaga kesehatan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.